Assalamualaikum. Pernikahan yang tampak sempurna dari luar, tapi hancur lebur di dalam. Ini adalah kisah tentang pengkhianatan, tentang harga diri seorang istri, dan tentang seorang anak yang diam-diam menyaksikan semuanya. Tonton sampai akhir, karena kebenaran tak pernah bisa dikubur selamanya. Klik subscribe supaya kamu dapat update cerita terbaru dari kami. Like dan komen kamu pernah dikhianati oleh orang terdekat? Kami doakan semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Amin. Sekarang mari kita dengar ceritanya. Gedung berlantai 12 itu menjulang tenang di tengah kota. Dari luar tampak seperti tempat bisnis biasa, modern, profesional, steril. Tapi siapa sangka, justru di dalam gedung itu, dua lantai yang berbeda menyimpan bara yang akan membakar satu keluarga dari dalam. Di lantai 5, klinik estetika Dr. Andika selalu tampak hidup. Lampu putih terang, musik lembut, dan aroma vanila menyambut para pasien yang rela antre berjam-jam demi perawatan dari tangan sang dokter. Andika, 39 tahun, dikenal bukan hanya karena keahlian medisnya, tapi juga karena senyum hangat dan karisma yang memikat. Sementara di lantai 10, berdiri kantor hukum Freely All Partners, tempat di mana Freely, istri Andika, mengukir reputasi sebagai pengacara handal dan tegas. Ia tegas dalam prinsip, tajam dalam logika, dan selalu berhasil membungkam musuhnya di meja sidang. Namun di balik semua prestasi dan rutinitas itu, ada celah yang mulai terbuka perlahan. Hari itu, lift di Orchid Business Tower mengalami gangguan. Freely baru saja selesai dari pertemuan dengan klien dan hendak turun ke basement. Tapi ketika pintu lift terbuka di lantai 6, matanya menangkap sosok yang sangat ia kenal. Vina, sekretaris pribadinya. Bukan sedang naik lift atau menunggu di lorong, tapi menyelinap masuk ke klinik di lantai 5, dari pintu samping. Freely tidak bergerak. Nafasnya tercekat. Ia memutuskan untuk tidak memanggil Vina, tidak mengirim pesan, tidak juga bertanya. Sebaliknya, ia menekan tombol close dan membiarkan pintu lift menutup kembali. Tapi bukan untuk turun. Ia tekan tombol lantai 5. Langkahnya perlahan. Hening. Ia menyusuri lorong belakang klinik, tempat yang jarang dilewati pasien umum. Aroma antiseptik dan parfum mahal bercampur di udara. Ia tahu letak pintu samping itu, karena ia pernah menunggu Andika di sana saat mereka pertama pindah ke gedung ini. Dari sela pintu kaca buram yang tidak tertutup rapat, Freely melihat sesuatu yang membuat jantungnya nyaris berhenti berdetak. Andika dan Vina. Andika duduk di sofa ruang dokter. Tangan kirinya memeluk pinggang Vina yang duduk di pahanya. Wajah mereka begitu dekat. Tawa pelan. Bisikan. Lalu bibir mereka bersentuhan. Perlahan. Mesra. Terbiasa. Freely mundur satu langkah. Nafasnya bergetar. Tangannya mengepal. Tapi ia tak masuk. Ia tak menggedor. Ia tak membuat keributan. Ia kembali melangkah, meninggalkan lorong itu seperti hantu yang tak terlihat. Malam itu di rumah, Freely makan malam seperti biasa. Di meja makan, Andika duduk di samping Cika, putri sematawayang mereka yang kini berusia 15 tahun. Tawa mereka memenuhi ruang makan. Andika dengan hangat mengelus kepala Cika. Freely hanya tersenyum kecil sambil menatap piringnya. Tak sepatah kata pun ia ucapkan tentang apa yang dilihatnya sore tadi. Tapi di dalam kepalanya, sesuatu telah bergeser. Sesuatu telah patah. Dan kini, ia diam bukan karena tak tahu, tapi karena sedang berpikir, bagaimana cara membalas semuanya, dengan cara yang tak akan pernah mereka duga. Pagi itu, Freely menatap layar ponselnya cukup lama. Ada pesan masuk dari nomor tak dikenal. Hanya satu kalimat dan satu lampiran gambar. Kalau ingin tahu lebih jauh tentang suamimu, buka ini. Jantungnya berdetak pelan tapi keras. Tangan kirinya sedikit gemetar saat membuka lampiran. Foto itu memperlihatkan Andika dan Vina di dalam mobil. Posisi duduk sangat dekat. Wajah Vina menoleh ke arah Andika. Mulutnya terbuka seolah sedang tertawa.
Andika menggenggam tangannya. Tak ada kata-kata. Hanya satu gambar. Tapi cukup untuk menusuk bagian paling dalam di dada Freely. Ia tak membalas. Tak juga menyimpan nomor. Tapi ia mengunci ponselnya dan menarik napas panjang. Kepalanya penuh. Tapi langkahnya tetap tenang saat memasuki kantor. Vina seperti biasa datang lebih pagi. Menyapa dengan senyum ramah. Membawakan dokumen yang harus ditandatangani. Menawarkan kopi. Hari ini agendamu penuh, Bu. Tapi aku sudah atur agar yang paling penting tetap kamu tangani langsung. Ucapnya cekatan. Freely mengangguk. Terima kasih, Vin. Tak ada perubahan nada. Tak ada nada tinggi. Tapi di balik setiap lirikan Freely, kini ada pengamatan tajam. Ia menyadari satu hal yang selama ini terlewat. Betapa Vina terlalu sering naik ke lantai 5. Betapa ia punya banyak alasan untuk menyerahkan dokumen langsung ke Dr. Andika. Bahkan beberapa kali, Freely mendapati pesan antar mereka lewat ponselnya. Santai, tapi sedikit terlalu akrab. Sorenya, ketika Vina keluar untuk istirahat, Freely mengambil kesempatan membuka laci meja asistennya. Semua rapi, teratur, tapi ada satu hal mencolok. Parfum kecil di dalam tas kerja Vina. Merek mahal. Sama persis dengan aroma yang tercium saat Freely menyelinap ke klinik kemarin. Senyumnya kecut. Matanya tajam. Tapi ia masih menahan. Ini belum waktunya meledak. Malam harinya, Freely duduk di ruang kerja rumah. Andika baru selesai mandi, mengenakan kaos abu-abu dan celana pendek, terlihat santai. Ia mendekati Freely, memeluk pundaknya dari belakang. Capek banget, ya? Bisiknya lembut. Freely diam. Lalu berkata pelan, kamu masih sering di klinik malam-malam? Kadang, jawab Andika sambil menolehkan wajahnya. Ada pasien last minute, atau revisi data sebelum audit. Kenapa? Freely hanya menggeleng kecil. Enggak, cuma nanya. Andika menciumnya di kepala. Kamu overthinking, ya? Freely tertawa kecil. Mungkin. Tapi dalam hatinya, ia mulai menyusun peta. Ia tahu, yang ia butuhkan sekarang adalah bukti, strategi, dan waktu yang tepat. Karena satu langkah salah, bisa membuat semua ini berakhir begitu saja. Dan Freely tidak pernah mengizinkan dirinya kalah dalam medan perang. Apalagi dalam rumah tangganya sendiri. Langit sore terlihat pucat dari balik jendela kaca lantai 10. Freely menatap langit dengan tatapan kosong, seolah mencari jawaban di antara awan. Ia sudah mencoba bertahan, menyimpan bukti, diam, berpura-pura. Tapi sore itu, satu hal baru menusuk lebih dalam. Vina mulai menyentuh bagian hidupnya yang paling berharga, Chika. Semula Freely tidak sadar. Tapi semuanya terasa aneh ketika beberapa hari terakhir. Chika selalu terdengar ceria saat ditanya pulang sekolah. Hari ini seru banget. Ma, aku makan sushi bareng Tante Vina. Dia ngajak ke tempat yang hits banget. Ma, Vina tadi nemenin aku cari skincare buat jerawat. Dia ngerti banget jenis kulitku. Ma, aku nggak perlu dijemput ya. Tante Vina udah bilang mau antar ke tempat les. Dan hari itu, saat Freely menghubungi Chika untuk menanyakan kabar sepulang sekolah, jawaban putrinya membuat darahnya mendidih perlahan. Ma, aku lagi di mobil sama Tante Vina. Otu ke Gramedia. Dia bilang mau beliin aku novel baru buat isi liburan. Freely terdiam. Napasnya tercekat. Vina, ngajak kamu ke Gramedia? Tanyanya dengan suara yang dibuat tenang. Iya dong. Tante Vina seru banget. Ma, kita ngobrol soal cowok-cowok SMA juga tadi. Tawa Chika di seberang sana terdengar lepas. Freely menutup telepon perlahan. Tapi hatinya sudah bergemuruh. Itu bukan tentang belanja, bukan tentang les, bukan tentang novel. Itu tentang batas. Tentang ruang yang seharusnya hanya dimiliki seorang ibu, dan kini diisi oleh tangan wanita yang ia tahu sudah merusak rumahnya. Vina tidak hanya mencuri suaminya.
Ia sekarang menyusup ke tempat yang lebih dalam. Anaknya sendiri. Malamnya, Freely pulang lebih cepat dari biasanya. Rumah terlihat hangat. Ada aroma masakan dari dapur. Dan yang membuatnya berhenti di ambang pintu ruang keluarga adalah suara tawa Chika dan Vina dari arah dapur. Freely berjalan masuk perlahan. Di sana, Vina mengenakan apron, sedang membimbing Chika menggulung sushi rumahan. Kalau nempeli nasinya jangan terlalu tebal. Sayang, nanti malah pecah, ujar Vina lembut sambil menyentuh tangan Chika. Chika tertawa. Iya, tante cerewet banget sih. Andika datang dari tangga atas. Sayang, kamu udah pulang? Chika sama Vina tadi main chef nih, ucapnya ringan. Freely hanya tersenyum kecil. Keren. Kalian semua kompak. Ya, balasnya datar. Ia berjalan ke kamarnya. Tapi hatinya sudah terbakar pelan-pelan. Di kamar, Freely duduk di ranjang sambil menatap ponselnya. Ia membuka ulang video rekaman dari klinik tempo hari. Lalu foto-foto dari nomor tak dikenal. Dan kini, suara Chika yang memanggil Vina dengan sebutan "Tante" terdengar seperti pisau yang menggores perlahan. Ia tahu, pertahanannya semakin tipis. Dan waktunya untuk diam sudah hampir habis. Freely tidak langsung menyerang. Ia tahu, dalam dunia hukum dan dalam hidup, yang memenangkan pertempuran bukan yang paling cepat, tapi yang paling siap. Dan malam itu, ia mempersiapkan diri untuk sebuah permainan panjang yang akan menjatuhkan dua orang sekaligus, tanpa mereka sempat berdiri lagi. Langkah pertama, diam. Langkah kedua, pantau. Langkah ketiga, kunci titik lemah mereka. Esoknya, Freely datang ke kantor lebih pagi dari biasanya. Saat Vina belum tiba, ia masuk ke ruang pribadi asisten itu, menggunakan kunci duplikat yang sudah ia simpan sejak dulu. Ia tidak mencari bukti perselingkuhan, karena itu sudah ia miliki. Ia mencari sesuatu yang lebih berharga, jalur uang. Di laci terdalam, Freely menemukan printout tagihan dari apartemen mewah di Bilangan Kuningan, atas nama seorang perantara. Tapi ia mengenali tulisan tangan kecil di pojoknya. Pembayaran bulan ini ditransfer dari DKA. Thanks, V. DK. Dokter Andika. Freely tersenyum tipis. Jadi, suaminya bukan hanya memberi hati, tapi juga tempat tinggal. Langkah berikutnya, ia panggil Vina ke ruangannya. Vina, ucap Freely sambil menatapnya lurus. Mulai minggu depan, aku akan pindahkan kamu ke kantor cabang kita di Cibubur. Sementara, sampai aku rasa struktur divisi lebih stabil. Vina tampak bingung. Cibubur. Bu? Tapi, semua klien utama ibu di sini. Dan Freely memotong. Nada suaranya dingin tapi tenang. Aku butuh kamu di sana untuk sementara. Ini bukan negosiasi. Vina diam. Senyumnya kaku. Tapi tak bisa membantah. Hari itu, Freely juga mengirim email internal ke HR, memerintahkan audit ulang pembagian akses dan fasilitas sekretaris. Semua tunjangan, kartu akses, dan keuangan akan disesuaikan. Perlahan, ia menyentuh jantung kepercayaan kantor, dan Vina akan terasa asing di tempat yang dulu ia kuasai. Beberapa hari kemudian, Freely menemui seseorang di sebuah kafe kecil di Tebet. Namanya Bu Lely, petugas cleaning service yang sudah bekerja di gedung Orchid selama 6 tahun. Bu Freely, saya nggak mau ikut campur urusan orang, ucap Bu Lely gugup. Freely mengeluarkan satu foto, gambar Vina sedang memeluk Andika dari samping mobil, dengan logo kecil klinik mereka terlihat di belakang. Ia meletakkannya perlahan di atas meja. Saya nggak minta ibu ikut campur. Saya cuma butuh satu hal. Apakah ibu pernah melihat mereka berdua bersama, di luar jam kerja, atau menggunakan fasilitas pribadi klinik? Bu Lely diam sejenak. Wajahnya menegang. Lalu pelan-pelan mengangguk. Saya pernah lihat, Bu. Beberapa kali. Malam-malam. Mereka keluar bareng lewat pintu samping.
Saya sempat pikir itu istri Pak Dokter. Tapi Vina beda, kan? Prilly menyandarkan tubuhnya ke kursi. Terima kasih, Bu Leli. Itu saja. Ia tahu, satu testimoni seperti ini bisa mematahkan semua alibi Andika dan Vina di pengadilan nanti. Di rumah, Andika mulai merasa sesuatu berubah. Prilly lebih sering menatapnya dengan sorot yang sulit dibaca. Tapi ia tidak marah. Tidak curiga, justru semakin lengket. Membawa bunga, memasakkan sarapan, bahkan membuat teh untuk Prilly di malam hari. Dan di antara semua perubahan itu, hanya satu yang tidak bisa dikendalikan Andika. Cika. Cika mulai sering diam saat berbicara dengan ayahnya. Tidak seperti biasanya. Ia juga mulai menjaga jarak dengan Vina. Bahkan menolak saat Vina mengajaknya nonton film di bioskop. Di suatu malam, ketika Prilly sedang membaca dokumen di kamarnya, Cika masuk dan berdiri di ambang pintu. "Ma," katanya pelan, "boleh aku nginep di kamar Mama malam ini?" Prilly menoleh, sedikit terkejut. Tapi ia mengangguk sambil tersenyum lembut. "Boleh, dong." Dan saat mereka berdua berbaring di tempat tidur, Prilly merasakan sesuatu. Ada badai yang sebentar lagi akan datang. Tapi ia sudah siap, dan ia tidak akan bersembunyi kali ini. Malam itu, hujan turun rintik-rintik. Jakarta terlihat temaram dari balik kaca apartemen mewah di lantai 19, Kuningan. Di dalam ruangan bernuansa emas hangat itu, Cika duduk di sofa sambil memeluk bantal. Wajahnya bingung, tapi ia berusaha tetap tenang. "Ma, aku udah di apartemen Tante Vina ya. Ayah bilang kita mau dinner di sini. Tadi udah pesan sushi, katanya mau nonton bareng juga," ucap Cika melalui telepon. Prilly di seberang sana terdiam sejenak, sebelum menjawab. "Oh, ya? Ya udah. Hati-hati, ya. Nanti Mama jemput kalau udah malam." Cika mengangguk kecil, meski ibunya tak bisa melihat. "Iya, Ma." Tapi dalam hatinya, Cika merasa ada yang tidak biasa. Sejak beberapa minggu terakhir, hubungan ayah dan Tante Vina terasa terlalu dekat. Dan kini, ajakan makan malam di apartemen pribadi Vina terasa lebih dari sekadar kebetulan. Setelah beberapa menit sendiri, Cika berdiri. Ia mulai menelusuri ruang apartemen. Sofa besar, dapur bersih, rak buku penuh majalah fashion dan skincare. Semuanya tampak terlalu mewah, terlalu pribadi. Tiba-tiba terdengar suara pintu kamar terbuka dari dalam. Cika mematung. Ia mundur ke arah dinding, mencoba bersembunyi tanpa suara. Dan saat langkah kaki mendekat, ia mendengar suara itu, suara ayahnya. Suara yang selama ini ia percaya. Tapi malam ini, terdengar berbeda. "Andika, jangan terlalu dekat. Nanti anakmu dengar." Suara Vina terdengar manja, setengah tertawa. "Hus, dia pasti lagi nonton di ruang TV. Kita cuma sebentar," bisik suara ayahnya pelan. Lalu, suara tawa. Suara desahan lembut. Suara langkah kaki, semakin menjauh menuju kamar dalam. Cika terdiam. Matanya berkaca-kaca. Dunia yang ia kenal, tiba-tiba retak dalam sekali. Ia segera mengambil ponselnya, merekam sejenak dari balik tembok. Bukan wajah, bukan tubuh, tapi suara. Suara yang cukup jelas untuk dikenali siapa yang bicara, dan bagaimana mereka bicara. Lalu dengan cepat, ia mengambil tasnya, dan pergi keluar diam-diam. Di lobi apartemen, Cika menunggu sambil memegang ponsel erat. Tangannya dingin. Hatinya sesak. Ia menolak panggilan dari ayahnya yang baru sadar ia tak ada di dalam. Prilly datang dalam 15 menit. Begitu mobilnya berhenti, Cika langsung masuk dan memeluk ibunya. Diam, tapi erat. Prilly tidak bertanya. Hanya memeluk balik. "Ma, aku tahu semuanya," ucap Cika lirih. "Maaf, selama ini aku kira ayah yang paling ngerti aku." Prilly menoleh, menatap anak gadisnya yang kini sudah tumbuh menjadi remaja kuat. Ia tak menitikkan air mata, tapi sorot matanya menyala.
Bukan karena marah, tapi karena untuk pertama kalinya, ia tidak sendiri. Esoknya, Freely menyerahkan semua bukti ke kuasa hukumnya. Termasuk testimoni Bu Lely, rekaman dari klinik, bukti transfer ke apartemen, dan satu file audio, rekaman suara dari mulut Chika sendiri, malam itu di apartemen. Pastikan semua disusun dengan rapi, ujar Freely tenang. Aku ingin proses perceraian ini jadi pelajaran untuk mereka. Dan di seberang kota, tanpa tahu badai apa yang akan datang, Andika dan Vina masih tertawa dalam kebodohan yang mereka kira cinta. Pagi itu, klinik di lantai 5 seperti biasa dipenuhi pasien dan staf. Andika baru saja selesai melakukan treatment filler pada seorang sosialita yang terkenal cerewet, ketika seorang staf klinik masuk ruangannya sambil membawa sebuah amplop besar berwarna coklat. "Dok, ini ada kiriman. Barusan banget diantar kurir. Katanya penting dan pribadi," ucap staf itu dengan wajah setengah bingung. Andika mengangguk. Ia membuka amplop itu perlahan. Begitu melihat kop surat yang tertera di sudut kiri atas, tubuhnya menegang. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Perihal pemberitahuan gugatan cerai dari pihak penggugat, Freely A. Kartasasmita. Tangannya gemetar. Ia membaca cepat lembar demi lembar. Di dalamnya tertulis daftar bukti, nomor registrasi, hingga jadwal mediasi. Tak ada peringatan. Tak ada pertengkaran besar. Dan kini, gugatan itu datang. Telak dan terang-terangan. Andika menghempaskan tubuh ke kursinya. Wajahnya pucat. Keringat dingin mengucur. Ia tahu, ini bukan sekadar surat, ini adalah bom. Dari mana Freely tahu? Sementara itu, di lantai 10, kantor hukum Freely O Partners, semua staf sedang berkumpul di ruang rapat utama. Rapat mingguan seperti biasa, evaluasi kasus, rotasi tugas, dan penyusunan strategi hukum. Namun suasana mendadak berubah saat seorang kurir datang ke tengah ruangan, membawa satu map putih dan memanggil nama dengan lantang. "Permisi, ada surat dari pengadilan. Untuk Saudari Vina Larasati." Semua mata menoleh. Vina yang duduk di baris tengah langsung membeku. "Dari pengadilan?" gumam salah satu staf. Dengan tangan kaku, Vina berdiri dan menerima map tersebut. Suasana hening. Semua diam, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Vina membuka map itu perlahan. Tapi saat ia menarik lembar surat pertama, beberapa foto terjatuh dari dalam map. Beberapa tercecer ke lantai. Staf terdekat memungut foto-foto itu, lalu terdiam. Satu persatu wajah mereka berubah. Dalam foto itu, terlihat jelas Vina dan Andika di dalam mobil yang sama, tertawa bersama di sebuah restoran, bahkan salah satunya menunjukkan mereka saling merangkul mesra di lorong belakang klinik. "Ya Allah," desis salah satu rekan. "Ini foto-foto pribadi?" tanya yang lain dengan alis terangkat. Vina buru-buru menyambar foto-foto itu, menyusunnya kembali dengan wajah memerah dan napas tersengal. Tapi semua sudah melihat. Tak bisa ditarik kembali. Surat dari pengadilan itu berisi panggilan resmi untuk dirinya sebagai tergugat pihak ketiga dalam perkara perzinahan yang menyertai gugatan cerai. Nama Vina tertulis jelas, bersama dengan daftar bukti, termasuk semua foto-foto yang barusan jatuh. Suasana kantor hukum yang biasanya tegas dan dingin, mendadak jadi riuh oleh bisik-bisik, lirikan sinis, dan sorot mata yang berubah tajam ke arah Vina. Vina terduduk lemas. Wajahnya pucat. Tangan gemetar menggenggam surat yang terasa seperti surat kematian karirnya. Sejak hari itu, rekan-rekannya mulai menjaga jarak. Klien-klien yang tadinya akrab, mulai meminta asisten lain. Dan yang paling menyakitkan, Bu Freely sendiri tidak pernah bicara padanya, tidak memarahi, tidak mengusir, hanya diam. Dan di kantor yang penuh dengan hukum dan reputasi, diam bisa lebih mematikan dari teriakan. Di ruangannya, Freely hanya menatap keluar jendela dengan tenang. Satu demi satu, rencana berjalan. Dan ini baru permulaan. 2 minggu sejak surat pengadilan itu datang, dunia Vina berubah total.
Dari perempuan yang dulunya disegani di antara para staf muda, kini ia menjadi bayangan yang berjalan cepat di koridor kantor, menghindari tatapan mata siapapun yang mengenalnya. Tak ada lagi rekan kerja yang mau duduk semeja dengannya saat makan siang. Grup WhatsApp kantor diam saat namanya disebut. Bahkan beberapa klien perempuan secara halus meminta kasus mereka dipindahkan dari tangannya ke tangan staf lain. Hancur. Perlahan. Tapi pasti. Sementara itu, Andika pun tak kalah limbung. Kliniknya memang belum sepi, tapi ia mulai menerima banyak pertanyaan miring dari pasien yang sebelumnya begitu loyal. Beberapa bahkan datang dengan raut wajah sinis. "Dok, saya lihat berita online. Benar ya, Dok, soal tuduhan dari istri?" "Ah, maaf, saya mending reschedule ya. Saya pikir butuh second opinion aja." Ia merasa seperti hidup di lorong yang semakin menyempit. Dan saat hari sidang pertama tiba, Andika mencoba menyelamatkan satu-satunya hal yang masih ia pikir bisa ia genggam, Cika. Pagi itu, di rumah, Cika bersiap-siap untuk sekolah saat Andika menghampirinya di meja makan. Tangannya menggenggam mangkuk sereal yang belum disentuh. "Cik, kamu tahu, apapun yang terjadi antara ayah dan ibu, kamu tetap anak ayah, kan?" ucap Andika hati-hati. Cika menoleh. Tatapannya kosong. "Kalau kamu diminta memilih, kamu tetap mau tinggal sama ayah, kan? Kita bisa mulai lagi. Berdua. Kita bisa pindah ke tempat baru. Sekolah kamu ayah biayai. Semua tetap seperti biasa. Asal kamu mau ikut ayah." Cika meletakkan sendoknya. Ia menatap ayahnya lekat-lekat, lalu berkata pelan, "Ayah tahu aku sayang banget sama ayah. Aku juga tahu ayah yang selama ini selalu ada buat aku." Andika tersenyum. "Iya, sayang. Tapi aku juga tahu," Cika memotong, suaranya bergetar, "bahwa ayah bukan orang yang bisa aku percaya lagi." Andika terdiam. Senyum di wajahnya perlahan luruh. "Aku masih ingat suara di apartemen itu. Aku masih ingat gimana rasanya berdiri di luar kamar, dengar suara dua orang dewasa yang aku kenal, melakukan sesuatu yang gak sepantasnya." Wajah Andika pucat. Cika melanjutkan dengan suara pelan namun tegas. "Kamu bukan cuma bohong ke mama. Kamu bohong ke aku. Dan aku butuh waktu. Tapi aku lebih butuh seseorang yang gak akan menusuk dari belakang." Ia berdiri, mengambil tas sekolahnya. "Kalau pengadilan tanya aku mau tinggal sama siapa, jawabanku udah jelas. Aku pilih mama." Dan Cika pergi, meninggalkan Andika sendiri di ruang makan yang kini terasa seperti reruntuhan. Di kantor pengacara, Prilly berdiri di depan cermin di dalam ruangannya. Ia merapikan kerah blazernya, lalu memandang pantulan dirinya sendiri dengan tatapan tajam. Hari ini, ia tidak akan bersidang untuk orang lain. Hari ini, ia akan berdiri untuk dirinya sendiri. Di dalam tasnya, semua bukti telah tersusun rapi. Dalam hatinya, ia sudah siap. Dan kali ini, ia akan menutup buku cerita kelam itu dengan tangan sendiri, lembar demi lembar, sampai tak bersisa. Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari itu lebih sibuk dari biasanya. Wartawan mulai berkumpul di halaman depan. Tak sedikit dari mereka sudah mendengar bocoran soal perkara yang menyita perhatian. Gugatan cerai pengacara kondang Prilly terhadap suaminya, dokter estetika ternama, Andika. Namun Prilly datang tanpa pengawalan. Ia mengenakan setelan putih gading yang sederhana, rambut disanggul rapi, dan tatapannya tajam namun tenang. Di sebelahnya, Cika berjalan penuh keyakinan, mengenakan seragam sekolah. Ia sudah izin hari itu. Bukan untuk belajar dari guru, tapi belajar dari kenyataan hidup. Andika sudah lebih dulu duduk di kursi tergugat. Ia terlihat lebih kurus. Dagunya tak lagi dicukur rapi seperti biasanya. Beberapa bekas jerawat tampak muncul di pipinya. Ironis, untuk seorang dokter kulit. Vina tak terlihat di ruang sidang. Ia sudah diberi surat panggilan, tapi memilih tidak hadir. Barangkali karena malu, atau barangkali karena tahu dirinya sudah tidak punya tempat berdiri. Sidang dibuka dengan suara palu hakim.
Sidang perkara cerai antara Prilly A. Kartasasmita sebagai penggugat dan Andika B. Harimurti sebagai tergugat, kami mulai. Pengacara Prilly maju dengan santai, tanpa emosi, tanpa sensasi. Hanya dokumen, fakta, bukti. Semua tersusun dalam urutan tak terbantahkan. Yang Mulia, kami telah mengumpulkan seluruh bukti perzinahan yang dilakukan oleh tergugat dengan seorang wanita yang merupakan staf penggugat sendiri. Bukti terdiri dari rekaman visual, suara, aliran dana tidak wajar, serta testimoni saksi kebersihan dari tempat kejadian. Hakim menoleh ke Andika. Tergugat ingin menyampaikan sesuatu sebelum kami melanjutkan ke tahap pembacaan keputusan. Andika berdiri. Saya tidak menyangkal. Saya akui semua yang terjadi. Tapi saya minta satu hal, hak untuk tetap dekat dengan anak saya. Semua mata menoleh ke Cika. Gadis itu berdiri, tegak, dewasa. Yang Mulia, suaranya lantang namun jernih. Saya tidak ingin dipisahkan dari ayah. Suaranya mulai tercekat, lalu ia tak bisa menahan tangis sakit hatinya. Tapi saya juga tidak bisa tinggal dengan seseorang yang saya tahu pernah memilih orang lain di atas keluarga sendiri. Saya memilih tinggal bersama Mama. Andika menunduk. Tubuhnya seperti ditelan bumi. Palunya diketuk 3 kali. Suara itu menggema di ruang sidang seperti akhir dari semua sandiwara yang pernah ditutup paksa. Beberapa hari setelah keputusan dibacakan, klinik Andika mulai sepi. Klien-klien penting membatalkan jadwal tanpa alasan. Sebuah situs gosip medis memuat kasusnya, mengutip sumber anonim dari gedung tempat ia bekerja. Satu persatu, nama baiknya hilang, bukan karena fitnah, tapi karena kebenaran yang tak bisa dibantah. Sementara itu, Vina dipanggil Asosiasi Etik Profesi. Tak lama kemudian, ia menerima surat pemecatan dari kantor Prilly O. Partners. Ia mencoba mengajukan pembelaan, tapi semua sudah tahu, reputasi tidak bisa dibangun kembali dengan air mata. Di sebuah apartemen yang kini mulai kosong, Vina menangis sendiri. Di sofa yang dulu menjadi tempat tertawanya bersama Andika, kini hanya ada hening. Prilly menatap Cika yang tertidur di sebelahnya malam itu. Ia mengusap rambut putrinya pelan, lalu menoleh ke jendela. Dalam gelap, ada senyuman kecil di bibirnya. Bukan karena kemenangan, tapi karena ia tahu, ia telah membuktikan sesuatu pada dunia, bahwa seorang istri yang disakiti bukan hanya bisa bangkit, tapi juga bisa menggenggam hidupnya sendiri kembali, seutuhnya. Dan tentang Andika, ia hanya bayangan yang pernah ada, dan kini sudah lewat. Ketika pengkhianatan terungkap, cinta tak lagi bisa menyelamatkan. Dan ketika seorang ibu bangkit bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk anak yang ia lahirkan dan perjuangkan, maka tak ada kekuatan yang bisa menjatuhkannya. Ini bukan hanya kisah tentang perceraian, tapi tentang keadilan, tentang keberanian, dan tentang wanita yang memilih berdiri daripada bertahan dalam luka. Jika kamu percaya bahwa setiap perempuan pantas dihargai, klik like, share, dan tulis di komentar. Aku berdiri bersama Prilly. Jangan lupa subscribe agar tak ketinggalan kisah nyata penuh pelajaran hidup berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.